Saat menjalani 3 cobaan dan 7 bencana, tubuh Wang Lin membutuhkan energi asal dalam jumlah yang sangat besar. Awalnya energi asal dalam radius 50 km terserap, tetapi itu jauh dari cukup. Jangkauan penyerapan terus meluas menjadi 500 km, 5.000 km, 50.000 km, hingga 500.000 km, menyebabkan seluruh energi asal dan kabut bintang di wilayah itu mengalir deras menuju benua Moluo. Kabut bintang sendiri merupakan fenomena kuno yang telah ada sejak sebelum runtuhnya alam surgawi kuno. Tidak ada yang benar-benar mengetahui asal-usulnya, hanya diketahui bahwa kabut itu menjadi sumber keberadaan binatang buas di laut awan. Ketika kabut itu menyatu dengan tubuhnya, Wang Lin merasakan sesuatu yang aneh, tetapi tidak dapat memahami penyebabnya. Dengan pasokan energi yang luar biasa itu, kedua kaki Wang Lin akhirnya terbentuk kembali dan bencana tulang berakhir. Namun segera muncul bencana daging, di mana daging yang baru tumbuh langsung hancur berulang kali demi menghapus seluruh vitalitasnya. Untuk mengatasinya, avatar Wang Lin mengeluarkan kristal darah yang diperoleh dari tanah dewa kuno. Kristal-kristal itu menyatu ke dalam tulangnya, membentuk garis-garis darah yang menjadi dasar pertumbuhan kembali daging ketika terus dialiri energi asal dan kabut bintang. Aroma kristal darah langsung memicu kegilaan para binatang buas di sekitar benua Moluo. Semua binatang buas peringkat 5, 6, dan 7 yang sebelumnya mundur berubah arah dan menyerbu benua demi melahap kristal darah tersebut. Para kultivator sekte asal yang melihat pemandangan itu menjadi sangat terkejut. Ketika tubuh Wang Lin hampir pulih, tubuh aslinya menyusut dari ukuran 3.000 kaki menjadi ukuran manusia biasa. Avatarnya kemudian kembali menyatu dengan tubuh asli, dan Wang Lin segera menerobos keluar dari bawah tanah untuk menghadapi kawanan binatang buas. Begitu muncul, Wang Lin langsung membantai mereka dengan satu pukulan untuk setiap binatang. Setiap binatang yang terbunuh meledak menjadi kabut darah, sementara vitalitas mereka mengalir ke dalam tubuh Wang Lin. Vitalitas inilah yang sangat dibutuhkannya untuk mempercepat pemulihan tubuh selama bencana daging. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 binatang buas terbunuh. Wang Lin bergerak begitu cepat hingga hanya meninggalkan bayangan, menghancurkan setiap musuh dengan kekuatan fisik murni dan terus menyerap vitalitas mereka. Para kultivator yang menyaksikan kejadian itu, terutama Li Xiangdong, dua tetua sekte asal, dan Lu Yanfei, benar-benar tercengang. Mereka melihat Wang Lin mampu membunuh binatang buas peringkat 6 hanya dengan satu pukulan. Tak lama kemudian muncul seekor binatang singa pedang peringkat 8 setinggi sekitar 2.000 kaki. Kemunculannya membuat seluruh binatang buas lain menjauh karena ketakutan. Li Xiangdong dan para tetua langsung pucat, karena binatang peringkat 8 memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sebaliknya, Wang Lin justru melesat ke arahnya secepat kilat. Saat mendekat, ia hanya menendang dengan kaki kirinya, dan tendangan itu langsung menghancurkan tubuh binatang singa pedang menjadi kabut darah. Vitalitas binatang peringkat 8 dalam jumlah besar memasuki tubuh Wang Lin, membuat pemulihannya semakin cepat. Pemandangan itu membuat seluruh medan perang terdiam. Binatang-binatang buas yang sebelumnya mengamuk ini kehilangan keserakahan mereka dan hanya dipenuhi rasa takut. Sementara itu, Li Xiangdong dan para tetua sekte asal benar-benar terpukul karena tidak menyangka Wang Lin mampu membunuh binatang buas peringkat 8 hanya dengan satu tendangan. Binatang peringkat 8 memiliki kekuatan setara kultivator Nirvana Cleanser puncak, sehingga mampu membunuhnya seketika menunjukkan bahwa Wang Lin termasuk jajaran ahli terkuat di Laut Awan. Li Xiangdong dan para tetua semakin yakin bahwa kehadiran Wang Lin akan membawa sekte asal menguasai wilayah peringkat 5, meskipun mereka tidak mengetahui bahwa Wang Lin bahkan pernah membunuh seorang kultivator Nirvana Shatterer. Melihat kekuatan Wang Lin, seluruh binatang buas yang sebelumnya mengincar kristal darah langsung dipenuhi ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun Wang Lin masih membutuhkan vitalitas mereka untuk mengatasi bencana daging. Ia mengejar mereka tanpa henti, bergerak seperti kilat dan membunuh setiap binatang hanya dengan satu pukulan. Pembantaian berlangsung sekitar 7 menit, hingga tidak ada lagi binatang buas dalam radius 5.000 km dari benua Moluo. Binatang yang berhasil lolos membawa ketakutan mendalam terhadap Wang Lin, yang mereka anggap seperti dewa. Setelah keadaan kembali tenang dan penghalang benua dipulihkan, para kultivator sekte asal tetap belum pulih dari keterkejutan mereka. Li Xiangdong, Lu Yanfei, dua tetua, dan Suyun menunggu dengan hormat di luar halaman selatan. Mereka juga mengetahui bahwa tanaman obat langka di halaman ternyata dibawa sendiri oleh Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin terus berkultivasi di bawah tanah. Setelah 3 hari, bencana daging akhirnya berakhir, menandakan ia berhasil melewati percobaan pertama dari 7 bencana. Tubuh dewa kunonya kini benar-benar pulih menjadi dewa kuno sejati,
dengan tulang dan tubuh yang jauh lebih kuat setelah menyerap energi asal dan kabut bintang dalam jumlah besar. Perkembangan terbesar adalah munculnya bintang keenam di dahinya. Walaupun masih samar dan belum sempurna, hal itu sangat berarti karena bintang dewa kuno sangat sulit diperoleh. Selama lebih dari 1000 tahun, Wang Lin harus melalui berbagai bahaya untuk mencapai 5 bintang. Kini, dengan bakal bintang keenam, kekuatan tubuh aslinya meningkat pesat dan ia mulai memenuhi syarat untuk membentuk Mong Azer Serpent, kemampuan khas dewa kuno bintang 6. Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di bawah tanah agar terus menyerap energi asal dan menyempurnakan Mong Azer Serpent, sementara avatarnya kembali ke permukaan. Ia merasa kekuatannya meningkat drastis. Dengan tubuh asli dan avatar yang bersatu, ia yakin dapat membunuh kultivator Nirvana Shatterer tahap awal dengan lebih mudah, meskipun ia belum yakin mampu menghadapi Nirvana Shatterer tahap pertengahan. Karena perbedaan kekuatan setiap tahap sangat besar. Keluar dari rumahnya, Wang Lin memutuskan untuk memanfaatkan tanaman obat yang dimilikinya dan mempelajari alkimia khas Laut Awan guna meningkatkan kultivasinya lebih jauh. Li Xiangdong dan yang lainnya kemudian masuk untuk memberi hormat dan meminta maaf karena terlambat menyambut kepulangannya. Setelah pertemuan singkat, halaman selatan ditetapkan sebagai daerah terlarang, dan Suyun kembali bersama Lu Yanfei. Atas perintah Wang Lin, berbagai pil dan resep pil terbaik dikirim kepadanya. Wang Lin hanya tertarik pada resep pil, sedangkan pil yang sudah jadi dikembalikan. Di saat yang sama, kematian Si Luoxing memicu penyelidikan besar-besaran. Berbagai sekte dari wilayah peringkat 6 mengirim kultivator untuk mencari pelaku hingga ke wilayah peringkat 5. Berita mengenai batu giok dan resep yang terkait dengannya pun menyebar luas, menarik perhatian wilayah peringkat 7 bahkan peringkat 8, sehingga banyak ahli mulai menuju benua liar tersegel di wilayah peringkat 5. Di kedalaman Laut Awan terdapat wilayah peringkat 9, tempat kabut bintang sangat pekat sehingga bahkan kultivator Nirvana Shatterer hanya dapat memperluas indera ilahi sejauh sekitar 500 kaki. Tempat itu dihuni binatang buas terkuat yang bahkan mampu menyatu dengan kabut untuk memahami hukum. Di sana terdapat 7 planet kultivasi yang membentuk formasi seperti gayung besar dan dilindungi jutaan lapisan formasi. Di planet pertama berdiri sebuah patung raksasa seorang kultivator yang menunjuk ke langit. Dari sana datang Li Qianmei, kultivator legendaris dari sekte pemecah surga. Ia memiliki bakat luar biasa. Mulai berkultivasi pada usia 5 tahun, terus menembus berbagai alam dengan kecepatan luar biasa, menjadi Nirvana Shatterer termuda di sektenya, dan setelah lebih dari 1300 tahun berkultivasi telah mencapai Nirvana Shatterer tahap akhir. Li Qianmei menemui leluhurnya yang berada di dalam patung. Leluhur itu memerintahkannya pergi ke wilayah peringkat 5 karena giok milik Si Mamo telah muncul kembali. Ia diminta menemukan pemilik batu giok tersebut dan membawanya beserta batu giok itu kembali. Setelah Li Qianmei pergi menjalankan perintah, sang leluhur yang tubuhnya mulai membusuk menghela napas dan bergumam penuh penyesalan bahwa mungkin dahulu dialah yang bersalah terhadap Sima. Benua Moluo kembali tenang. Wang Lin menghabiskan waktunya mempelajari alkimia Laut Awan, sehingga ledakan sering terdengar dari halaman selatan. Tidak seorang pun murid sekte asal berani mengganggunya, dan mereka semakin menghormatinya. Saat mempelajari resep pil Nirvana Void, Wang Lin menyadari bahwa pembuatannya hampir mustahil. Ramuan utamanya, kayu transformasi bintang, rumput bintang naga, dan bunga pemusnahan, yang telah hampir punah selama puluhan ribu tahun. Catatan sekte asal hanya menyebutkan bahwa sekte utama peringkat 8 mungkin masih menyimpan sedikit kayu transformasi bintang. Selain itu, pil tersebut memerlukan jiwa 9 binatang buas peringkat 13, serta tulang binatang misterius sebagai bahan utama. Tulang itu sudah berkali-kali dipakai dalam percobaan penyempurnaan oleh orang lain dan hampir menghitam. Setiap kegagalan akan membuatnya semakin gelap hingga akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Walaupun peluang keberhasilannya sangat kecil, Wang Lin tetap memutuskan untuk mencobanya suatu hari nanti. Ia kemudian memeriksa batu giok yang ditemukan bersama tulang tersebut dan melakukan pencarian jiwa terhadap jiwa asal wanita tua beracun. Dari ingatannya, Wang Lin mengetahui asal-usul batu giok dan resep pil itu. Ternyata batu giok tersebut bukan berisi teknik kultivasi, melainkan tanda pengenal Si Mamo, murid utama sekte pemecah surga sekitar 18.000 tahun yang lalu. Si Mamo dulunya adalah calon pewaris sekte, tetapi ia meninggalkan sekte bersama beberapa kultivator dan tulang binatang misterius sebelum menghilang tanpa jejak di Laut Awan. Karena kehilangan mereka, Guru Si Mamo mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang membawa kembali tanda pengenal Si Mamo akan diterima sebagai murid langsung master sekte pada generasi itu. Perintah tersebut sempat menggemparkan Laut Awan dan membuat banyak orang mencari jejak Si Mamo, tetapi pencarian itu berakhir tanpa hasil hingga akhirnya dilupakan.
Baru setelah si Luoxing menemukan petunjuk, Sekte 5 Racun mengirim wanita tua beracun untuk menyelidiki. Tidak ada yang menyangka petunjuk itu ternyata benar. Wang Lin pun menyadari bahwa batu giok ini kemungkinan akan memberinya manfaat besar di masa depan, sehingga ia menyimpannya dengan hati-hati. Setelah itu, Wang Lin sepenuhnya memusatkan perhatian pada alkimia. Ia memiliki banyak tanaman obat dan jiwa binatang buas hasil perjalanannya, termasuk jiwa binatang peringkat 5, jiwa roh binatang dari para kultivator sekte bunga yang jelas, ular roh milik wanita tua beracun yang mencapai peringkat 6 puncak, serta jiwa binatang singa pedang peringkat 8 yang baru dibunuhnya. Menggunakan jiwa binatang peringkat 8 itu, Wang Lin berhasil menyempurnakan pil jiwa kematian terpisah peringkat 8, meskipun harus gagal 3 kali sebelum berhasil. Dari ingatan wanita tua beracun, Wang Lin juga memperoleh teknik rahasia Sekte 5 Racun yang diciptakan oleh Ren Oxin, yaitu metode memutasi jiwa binatang. Teknik ini membuat jiwa-jiwa binatang saling memangsa dalam formasi khusus dengan bantuan racun hingga berevolusi menjadi jiwa yang lebih kuat. Namun metode ini memiliki kelemahan besar. Jiwa hasil mutasi hanya dapat memangsa jiwa mutasi lain, membutuhkan jumlah jiwa yang sangat banyak, biaya yang luar biasa besar, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Bahkan Sekte 5 Racun sendiri akhirnya menghentikan penelitian tersebut karena tidak sanggup menanggung biayanya. Walaupun demikian, Wang Lin tetap tertarik. Ia membangun formasi rahasia di sebuah gua terpencil di gunung, memasukkan beberapa jiwa binatang peringkat 5, memberi racun, lalu membiarkan mereka saling memangsa untuk melihat hasil mutasi di masa depan. Setelah kembali ke sekte asal, Wang Lin mulai mengonsumsi pil-pil hasil penyempurnaannya. Pil peringkat 5 hanya memberinya pengalaman awal memahami cara binatang buas memandang dan memahami hukum dunia. Ketika meminum pil peringkat 6, pengalaman itu menjadi jauh lebih mendalam. Ia seolah-olah berubah menjadi seekor binatang buas yang hidup selama bertahun-tahun, menyerap energi asal, dan memahami dao melalui naluri binatang. Dari pengalaman tersebut, Wang Lin memperoleh pemahaman baru. Ia menyadari bahwa alkimia laut awan bukan sekadar meningkatkan kultivasi, melainkan memberi kesempatan kepada seorang kultivator untuk mengalami cara makhluk lain memahami dao. Jiwa binatang menjadi media alternatif untuk menjelajahi hukum dunia, sehingga kultivator dapat terus mengonfirmasi dan menyempurnakan dao mereka sendiri. Namun, karena pemahaman binatang tidak seterang manusia, seseorang harus mengonsumsi banyak pil agar dapat menemukan dao yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Menurut Wang Lin, sistem kultivasi laut awan berhasil mempercepat proses pencarian dao dengan memanfaatkan jiwa binatang, berbeda dengan metode Allseer yang menggunakan murid-muridnya sebagai sarana memahami dao. Saat Wang Lin masih tenggelam dalam pemahamannya, situasi di luar mulai berubah. Para kultivator dari wilayah peringkat 6, yang sedang memburu petunjuk mengenai kematian si Luoxing, akhirnya tiba di benua Moluo dan memasuki penghalang pelindung benua tersebut. 3 sekte besar dari wilayah peringkat 6 mengirim wakil mereka ke benua Moluo untuk mencari wanita tua beracun dan petunjuk terkait batu giok Shimamo. Perwakilan tersebut adalah Zhou Hai dari Sekte 5 Racun, seorang murid inti dengan kultivasi Nirvana Cleanser tahap awal dan ahli racun. Zhao Yu dari Sekte Pengumpulan Iblis, yang bersikap sinis dan sering memancing konflik. Dan Feng Peishan dari Sekte Dao Mantra, seorang murid inti Nirvana Cleanser tahap pertengahan yang bertindak sebagai pemimpin rombongan. Karena hilangnya wanita tua beracun, Sekte 5 Racun berada dalam tekanan besar. Untuk meredakan kecurigaan sekte-sekte lain, mereka harus membayar harga mahal dan bahkan mengirim Zhou Hai sebagai semacam jaminan sekaligus ikut mencari keberadaan wanita tua beracun. Sesampainya di benua Moluo, para murid ketiga sekte itu berpencar untuk menyelidiki setiap sudut benua, sementara Feng Peishan, Zhou Hai, dan Zhao Yu langsung menuju sekte asal. Li Xiangdong, Lu Yanfei, dan 2 tetua sekte asal segera menyambut mereka dengan penuh kehati-hatian. Mereka mengetahui bahwa sekte-sekte peringkat 6 sedang melakukan pencarian besar-besaran, tetapi tidak mengetahui alasan sebenarnya. Ketika ketiga tamu memperkenalkan identitas mereka, para petinggi sekte asal semakin gugup karena ketiga sekte tersebut merupakan kekuatan besar yang mampu memusnahkan sekte asal dengan mudah. Tanpa penjelasan, Zhou Hai tiba-tiba menyerang seorang murid sekte asal dengan sekali pukulan. Murid itu terluka parah, wajahnya berubah kebiruan akibat racun dan tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Suyun segera menolongnya, sedangkan Lu Yanfei menuntut penjelasan. Feng Peishan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari seseorang yang membawa racun khas Sekte 5 Racun, sehingga Zhou Hai menggunakan cara tersebut untuk mendeteksi jejak racun. Lu Yanfei kemudian memeriksa murid yang terluka dan mengeluarkan jiwa roh binatangnya, memperlihatkan seekor ular kecil yang hampir mati akibat racun. Setelah memastikan murid itu bukan targetnya,
Zhou Hai kembali memeriksa murid-murid lain. Ia langsung mengarahkan perhatian kepada Su Yun, karena mencium aroma rumput ikan racun, tanaman langka yang hanya tumbuh di sarang binatang buas peringkat 6 dan mustahil dimiliki kultivator biasa. Lu Yanfei berusaha menghentikannya, tetapi Zhou Hai sama sekali tidak menghiraukan serangannya. Saat Lu Yanfei hendak bertarung, Feng Peishan mengeluarkan firman hukum, sebuah teknik yang memanfaatkan hukum dunia melalui suara. Teriakannya mengguncang langit dan bumi, membuat seluruh murid sekte asal memuntahkan darah, sementara Lu Yanfei, Li Xiangdong, dan kedua tetua ikut terguncang. Li Xiangdong langsung menyadari bahwa teknik itu adalah firman hukum, kemampuan yang sangat tinggi. Zhou Hai kemudian menginterogasi Su Yun mengenai asal rumput ikan racun. Su Yun menolak menjawab dan hanya menatap gurunya. Lu Yanfei dengan tenang menjelaskan bahwa tanaman itu memang tidak mungkin diperoleh murid sekte asal, tetapi paman guru mereka yang membawanya kembali. Mendengar keberadaan paman guru tersebut, Zhou Hai segera menyebarkan indera ilahinya dan menemukan halaman selatan. Ia langsung menerobos masuk ke area terlarang itu. Namun begitu memasuki halaman, ekspresinya berubah drastis. Ia merasakan aura yang mengerikan, seolah-olah terdapat seekor binatang purba yang sedang berdiam di sana. Aura itu saja sudah cukup membuat darahnya terasa membeku. Saat itu terdengar suara dingin tanpa emosi berkata, "Mereka yang menyakiti orang lain terus melukai diri mereka sendiri." Suara itu membuat Zhou Hai diliputi rasa bahaya yang luar biasa. Ia segera berusaha mundur, tetapi sebelum sempat melarikan diri, kekuatan yang sangat dahsyat menghantam dadanya seperti gunung. Zhou Hai memuntahkan darah dan terpental jauh keluar dari halaman. Dadanya remuk, pakaiannya robek, dan di tubuhnya muncul bekas telapak tangan hitam, tanda bahwa ia telah diserang dengan satu pukulan oleh Wang Lin tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Setelah dipukul oleh Wang Lin, dada Zhou Hai robek, dan bekas telapak tangan hitam muncul di tubuhnya. Vitalitasnya terus tersedot keluar hingga tubuhnya hampir menjadi kerangka. Vitalitas yang diambil Wang Lin kemudian dialirkan kepada murid sekte asal yang sebelumnya diracuni, sehingga racunnya lenyap dan ia pulih sepenuhnya. Zhou Hai jatuh ke tanah dalam keadaan terluka parah dan dipenuhi ketakutan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Zhao Yu dan Feng Peishan sama-sama terkejut karena tidak menyangka sekte asal memiliki seorang ahli yang begitu mengerikan. Wang Lin kemudian keluar dari halaman selatan dengan tenang. Rambutnya kini hitam, auranya agung, dan tatapannya membuat siapapun merasa seolah-olah tenggelam dalam ilusi antara benar dan salah. Feng Peishan langsung menyadari bahwa Wang Lin telah mencapai domain Dao, keadaan di mana setiap ucapan dan tindakannya secara alami mengandung Dao. Menurut pemahamannya, hanya para tetua sekte besar yang mampu mencapai tingkat seperti itu. Dalam benaknya, Wang Lin adalah sosok yang berdiri di sana sebagai Dao itu sendiri. Wang Lin menatap Zhou Hai dan bertanya singkat, "Kamu?" Tatapan itu membuat Zhou Hai ketakutan luar biasa. Ia merasa dirinya hanyalah makhluk kecil di hadapan dunia yang tak dapat dilawan. Wang Lin kemudian memandang Zhao Yu dan bertanya, "Atau kamu?" Zhao Yu langsung menyingkirkan sikap angkuhnya, memberi hormat dengan penuh hormat, dan memanggil Wang Lin sebagai senior. Tatapan Wang Lin lalu beralih kepada Feng Peishan sambil mengingatkan ucapannya sebelumnya yang mengancam sekte asal dengan konsekuensi jika mereka menghalangi pencarian. Menyadari kesalahan besar yang telah diperbuatnya, Feng Peishan tidak berani membela diri. Ia melukai dirinya sendiri dengan menghantam dadanya hingga memuntahkan darah sebagai permintaan maaf. Zhao Yu segera mengikuti tindakan itu dan juga melukai dirinya sendiri demi meredakan kemarahan Wang Lin. Melihat 3 murid inti sekte peringkat 6 dipaksa merendahkan diri seperti itu, seluruh murid sekte asal dipenuhi rasa bangga dan hormat kepada Wang Lin. Wang Lin kemudian memerintahkan mereka tetap melanjutkan pencarian, tetapi setelah selesai mereka harus segera meninggalkan benua Moluo. Feng Peishan menerima perintah itu tanpa membantah. Ia memahami bahwa Wang Lin sengaja tidak membunuh mereka demi menghindari permusuhan langsung dengan sekte peringkat 6. Setelah menyelesaikan pencarian dan tidak menemukan apapun, rombongan sekte peringkat 6 meninggalkan benua Moluo. Baru setelah keluar dari penghalang, mereka benar-benar merasa lega. Dalam perjalanan, Feng Peishan meminta Zhou Hai menjelaskan bagaimana ia diserang. Zhou Hai mengaku sama sekali tidak melihat Wang Lin bergerak. Begitu memasuki halaman selatan, ia hanya merasakan energi asal yang luar biasa berkumpul dan telapak tangan itu langsung menghantam dadanya. Ia memperkirakan Wang Lin memiliki kultivasi setidaknya Nirvana Shatterer tahap pertengahan, bahkan mungkin lebih tinggi. Zhao Yu bertanya apakah serangan itu menggunakan racun, tetapi Zhou Hai menolaknya. Ia yakin Wang Lin sama sekali tidak menggunakan racun,
sehingga mustahil memiliki hubungan dengan wanita tua beracun. Selain itu, sikap hormat seluruh anggota sekte asal membuktikan bahwa Wang Lin benar-benar adalah paman guru mereka. Feng Peixian juga menyimpulkan bahwa bila Wang Lin memang terlibat dalam kasus wanita tua beracun atau batu gioksi Mamo, ia tentu akan tetap bersembunyi, bukan justru muncul dan memperlihatkan kekuatannya. Karena itu, mereka menghapus kecurigaan terhadap Wang Lin dan sekte asal. Sebelum pergi, Zhao Yu mengingat bahwa sekte Dao Ungu juga sedang menuju sekte asal untuk mencari masalah. Ia merasa Lu Yunchong akan segera menabrak pelat besi, karena jelas tidak mengetahui keberadaan Wang Lin yang sangat kuat. Sementara itu, Wang Lin memandang mereka pergi dan mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia sadar masih ada beberapa petunjuk yang mengarah kepadanya di benua liar. Menghapus jejak itu justru berisiko meninggalkan lebih banyak bukti, sehingga ia memutuskan untuk mempercepat peningkatan kultivasinya. Apabila identitasnya benar-benar terbongkar, Wang Lin telah menyiapkan rencana cadangan pergi ke alam surgawi angin, sebuah alam kuno di wilayah peringkat 8 yang sangat berbahaya dan jarang dijelajahi. Dari ingatan wanita tua beracun dan catatan sekte asal, ia mengetahui bahwa tempat itu menyimpan peluang besar. Lebih dari itu, Wang Lin menjadikan alam surgawi angin sebagai kartu truf untuk menghadapi Tuo Shen di masa depan. Karena itulah ia sangat serius meneliti teknik mutasi jiwa binatang, sebab jika percobaan itu berhasil, peluangnya bertahan dan memperoleh keuntungan di alam surgawi angin akan meningkat jauh. Untuk menjaga kerahasiaan penelitiannya, Wang Lin kembali memperkuat seluruh pembatas di gua tempat eksperimen mutasi jiwa binatang dilakukan. Bahkan jika seseorang menemukan lokasinya, Wang Lin dapat menghancurkan seluruh eksperimen itu hanya dengan satu pikiran, sehingga ia tidak khawatir rahasianya akan bocor. Di tengah kabut bintang, sekte Dao Ungu sedang menuju benua Moluo dengan menunggangi seekor binatang roh mirip harimau bertanduk sepanjang sekitar 3.000 kaki. Di atasnya terdapat lebih dari 30 murid elit. Yang memimpin rombongan adalah Lu Yunchong, Master Sekte Dao Ungu, ditemani seorang tetua. Tetua itu melaporkan bahwa mereka akan tiba di benua Moluo dalam 1 hari. Namun, Lu Yunchong mengatakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar mengunjungi sekte asal, melainkan untuk memperoleh jawaban atas berbagai persoalan yang sedang mengguncang laut awan. Ia menjelaskan bahwa kemunculan kembali reseptil dan batu gioksi Mamo telah memicu kekacauan besar. Bukan hanya sekte wilayah peringkat 6, bahkan wilayah peringkat 7, 8, dan 9 ikut bergerak. Menurutnya, reseptil tersebut selalu membawa malapetaka setiap kali muncul. Tetua itu mengira wanita tua beracun adalah pelaku yang memperoleh resep dan batu giok, tetapi Lu Yunchong menolak anggapan tersebut. Ia menguraikan analisisnya dengan sangat tajam. Menurutnya, wanita tua beracun tidak mungkin mampu menahan si Luoxing dan membunuh Yang Mulia, seorang kultivator Nirvana Shatterer, dalam waktu singkat, serta meloloskan diri dari pengejaran sekte-sekte besar tanpa meninggalkan jejak. Karena itu, Lu Yunchong menyimpulkan bahwa ada orang ketiga yang jauh lebih kuat dan lebih cerdas. Dalam pandangannya, orang misterius itu membunuh Yang Mulia secara cepat dan bersih, sengaja mengalihkan seluruh kecurigaan kepada wanita tua beracun. Memanfaatkan kebingungan sekte-sekte peringkat 6 agar memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Mungkin bahkan telah merancang semuanya sejak awal. Lu Yunchong sangat mengagumi kecerdasan orang tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa jika memang seluruh rencana itu disengaja sejak awal, maka pikiran orang itu seperti iblis. Ia kemudian menjelaskan alasan sebenarnya mengapa sekte-sekte peringkat 6 tidak menghancurkan sekte 5 racun. Menurutnya, bila mereka benar-benar menemukan pelaku, mereka harus memberikan penjelasan kepada sekte-sekte peringkat 7, 8, bahkan 9. Menjadikan wanita tua beracun sebagai kambing hitam jauh lebih menguntungkan. Karena semua kesalahan dapat dibebankan kepada sekte 5 racun. Sekte-sekte peringkat 6 tetap memiliki jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Mereka tidak perlu menghadapi musuh misterius yang mampu membunuh kultivator Nirvana Shatterer. Karena itulah, menurut Lu Yunchong, bahkan para master sekte peringkat 6 mungkin diam-diam membantu menghapus jejak pelaku sebenarnya agar semua kesalahan tetap tertuju pada sekte 5 racun. Tetua yang mendengar analisis itu benar-benar terkejut dan semakin mengagumi kebijaksanaan Lu Yunchong. Lu Yunchong sendiri justru merasa tertarik kepada kultivator misterius tersebut. Ia yakin suatu hari nanti mereka akan bertemu. Saat rombongan tinggal setengah hari lagi mencapai benua Moluo, seekor harimau roh tiba-tiba berhenti karena merasakan tekanan luar biasa. Kabut bintang berubah menjadi kabut biru, lalu terbuka memperlihatkan seorang wanita berambut biru mengenakan pakaian putih yang berdiri di atas naga biru sepanjang 10.000 kaki.
Wanita itu adalah Li Qianmei, kultivator legendaris dari sekte pemecah surga wilayah peringkat 9. Meskipun para murid Dao Ungu tetap tenang sesuai disiplin sekte mereka, sang ketua langsung mengenali Li Qianmei dan menjadi sangat waspada. Sebaliknya, Lu Yunchong tetap tenang. Keduanya saling memberi salam dengan sopan. Li Qianmei kemudian menjelaskan bahwa ia ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada Lu Yunchong untuk mencari jawaban atas keraguannya. Pertanyaan pertamanya adalah, apa itu surga? Setelah berpikir sejenak, Lu Yunchong menjawab dengan tenang. Surga adalah sangkar. Jawaban itu membuat Li Qianmei tertarik. Ia tersenyum dan meminta penjelasan mengapa Lu Yunchong menganggap surga sebagai sebuah sangkar. Ketika Lu Yunchong bertanya apakah itu sudah menjadi pertanyaan kedua, Li Qianmei menjawab bahwa itu masih bagian dari pertanyaan pertama, lalu menunggu penjelasannya.